Halo, kembali lagi bersama saya, Guste Greenwood. Kali ini saya mau sedikit berbagi ataupun sharing ya. Kebetulan kemarin saya juga sempat bercerita ataupun sharing sama teman-teman saya di rumah ya, terkait dengan gerak dasar dan alur pada bonsai. Sebenarnya seperti apa hal tersebut dan mana yang lebih awal kita buat, apakah gerak dasar ataupun sebuah alur pada bonsai. Saya akan coba sharing ya menurut saya dan sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini, dan saya katakan ini adalah gerak dasar, ini menjadi alur seperti apa kita akan bahas ataupun saya akan coba bahas. Kalau nanti ada teman-teman yang berpendapat lain, silahkan komen di bawah, kita saling sharing ya. Menurut saya yang paling pertama ya, mana yang pertama antara gerak dasar dan alur, saya rasa adalah gerak dasar ya. Karena pada saat pas pertama kita mendongkel, saya rasa pohon ataupun tanaman itu sudah mempunyai gerak dasar ya. Gerak dasar di alam, ataupun dia posisinya agak miring, ada lilitannya. Jadi gerak dasarnya sudah dibentuk oleh alam. Jadi kita bawa ke rumah, kita tinggal melakukan penyesuaian dan memberikan gerak dasar pada percabangan ataupun tangan-tangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contohnya di sini sudah ada ya. Ini bahan bonsai loa saya. Di sini menurut saya ya, saya sudah membuat gerak dasar ya. Dan kemarin gerak dasar batangnya seperti ini dari alam, ada liutan sedikit, kemudian saya tambahkan itu gerak dasar pada percabangan ya. Sebelum nanti kita mendapatkan alurnya ya, alur percabangannya. Jadi menurut saya harus buat gerak dasarnya terlebih dahulu pada kanan kiri dan ke atas ya, sebagai alur mahkota dan alur percabangan berikutnya di sini ya. Setelah nanti besarnya proporsional dan sesuai ya menurut kita, jadi nanti kita baru akan buat alurnya ya. Nah, di sini setelah membuat gerak dasar, inilah terlihat ya. Satu, dua, tiga. Ini adalah gerak dasar menurut saya ya. Satu, dua, tiga. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke atas. Setelah itu kita melakukan pemotongan. Otomatis ini adalah kelanjutan dari gerak dasar. Jadi di sini adalah alur berikutnya. Seperti yang kita ketahui ya, alur adalah rentetan ataupun lanjutan dari sebuah proses ya. Itu menurut saya. Jadi setelah membuat gerak dasar, proses berikutnya pemotongan, dan kemudian ada cabang tumbuh lagi, kita olah dan kita lakukan penyesuaian. Di sini saya sudah dapat 2 cabang, nanti ini akan menjadi alur berikutnya ya. Setelah ada naik lagi satu, mungkin nanti proses berikutnya adalah pemotongan lagi, jadi alurnya seperti itu ya. Gerak dasar, pemotongan, kemudian keluar cabang lagi, kemudian lakukan pemotongan lagi, kemudian lakukan pengawatan ataupun penyesuaian cabang pada bonsai ya. Seperti ini, saya rasa ini besarnya sudah lumayan proporsional ya, antara batang dan cabang. Jadi gerak dasarnya sudah ada 3 di sini. Jadi untuk cabang-cabang berikutnya di belakang, saya rasa untuk dimensi adalah penyesuaian. Kemudian di sini alur pada cabang, di sini sudah pecah jadi jadi 2 ya. Kemudian dipotong lagi, kemudian pecah lagi. Nanti harapan saya sih 2 ya, tapi cuma satu mungkin di sini akan pecah lagi ya. Jadi itulah menurut saya alur ya, adalah sebuah proses ataupun seperti jalan cerita ya, ada kelanjutannya. Kalau gerak dasar itu menjadi dasar ya menurut saya, untuk geraknya kemana bagusnya ataupun penyesuaian di awal ya, gerak dasar. Kemudian untuk alurnya adalah proses selanjutnya dari percabangan, ataupun mungkin ini bisa jadi lanjutan batang juga ya. Jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itulah menurut saya ya. Jadi gerak dasar sudah ada pada saat dia dari batangnya ya, dari habis mendongkel, saya rasa dia sudah punya gerak dasar menurut saya. Jadi untuk berikutnya kita buat gerak dasar tangan-tangannya untuk mendapatkan
mungkin 3 bagian yang lebih bagus ya untuk gaya formal ataupun informal ya. Untuk alurnya seperti itulah ya. Alur adalah rangkaian ataupun rangkaian proses ya. Jadi saya rasa itulah alurnya tadi ya. Ada pemotongan, kemudian tumbuh cabang lagi, kemudian kita potong lagi untuk menumbuhkan cabang lagi. Tujuannya adalah untuk biar dia menjadi apa istilahnya ya, ngepen ya, dari besar makin kecil ke cabang-cabang, ke cabang, kemudian ke ranting dan cucu ranting dan berikutnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan perakaran? Apakah perakaran ada gerak dasar ataupun alur ya? Menurut saya sah-sah saja ya kalau disebut gerak dasar, apalagi pada saat kita memprogram akar ya. Gerak dasarnya saya rasa pada saat pecah batang, otomatis kita menggerakkan akarnya ke arah-arah yang kita inginkan ya. Pada saat pecah pertama pecah 4 ya, jadi ke semua sisi, ke sudut-sudut, ke 4 bagian itu kita arahkan, ada akar. Kemudian alur, saya rasa juga ada ya, pada saat dia sudah menjadi satu akar yang jadi apa namanya, pecah 4 batang, pecah 4, kemudian keluar akar, kemudian kita seleksi jadi dia punya satu akar mungkin ya di masing-masing pecahan, kemudian nantinya kita ataupun bisa kita potong pres akarnya untuk membuka akar baru lagi yang 2, jadinya 4 kali 2 8, kemudian begitu juga berikutnya 8 jadi 16 ya. Ya saya rasa seperti itu ya. Jadi ada juga menurut saya dari akar eh, gerak dasar dan alurnya juga. Nah, itulah menurut saya ya. Kalau memang ada teman-teman seperti yang saya bilang tadi berpendapat lain, silahkan komen di bawah ya, kita bisa saling sharing. Ya itu ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap bermanfaat buat kita semuanya sebagai pemula, bisa saling sharing dan bisa membuat bonsai yang mungkin lebih tahu ya tentang bonsai, khususnya gerak dasar dan alur pada bonsai. Salam bahagia.